Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini kita ngobrol berdua nih sama channelnya Inspirasi Hidup Sehat, nggak tahu namanya siapa ini. Nah itu teman-teman ya. Nah di kali ini karena memang di video saya, di channel saya, kemudian di channel Kang Yosef juga banyak sekali yang bertanya tentang seputaran napas ya. Betul. Nah makanya sekarang itu kita berdua itu sepengalaman kita berdua juga gitu teman-teman ya, akan kita bahas masalah napas gitu. Nah karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis paling sangat menakutkan sekali gitu teman-teman ya ketika mendapatkan sensasi seperti itu. Nah pas itu serasa berhenti Kang Yosef ya, serasa berhenti, serasa pendek gitu teman-teman, padahal itu bukan apa-apa gitu teman-teman ya, bukan penyakit paru-paru, bukan gangguan pernapasan gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak mengalami was-was, gelisah, takut dan sebagainya teman-teman. Ternyata gangguan pernafasan itu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sebetulnya dari itu gitu Kang Yosef. Dan ini Kang Bro ya, banyak yang mengira bahwa Betul. sensasi di pernapasan ini dikiranya itu dari penyakit jantung. Ya, ada betul. juga yang dari penyakit paru-paru. Betul. Padahal itu kan bukan Kang Bro ya. Betul. Jadi kalau mereka tidak tahu, jadi cenderungnya itu kecemasannya itu akan Semakin bertambah. berlebih. Betul Kang Yosef. Sebentar, sebelum videonya dilanjutkan seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat gratis. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Biar kita itu ya tambah semangat share videonya gitu teman-teman ya. Nah makanya tolong bagi yang belum subscribe, mohon videonya itu di subscribe dulu. Dan kemudian seperti biasa, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video kami sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis di channel Kang Yosef, di channel Inspirasi Hidup Sehat, di channel saya itu semuanya sudah di-share ya. Dari mulai pengalaman pertama saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga kita udah share gitu Kang Yosef ya. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya dan kemudian video-video Kang Yosef. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk seputaran napas nih. Sebelum kita bahas nih masalah napas, kita samakan dulu sensasi yang teman-teman rasakan dengan sensasi yang kita rasakan waktu napas tidak nyaman. Gimana Kang Yosef? Jadi teman-teman ya, waktu napas tidak nyaman itu kan napas kita itu pendek ya. Jadi Betul. cenderungnya kita itu mau melakukan berbagai kegiatan sedikit saja nggak bro ya. Rasa capek. Capeknya itu gampang, juga ngos-ngosan teman-teman ya. Terus ditambah lagi ketika kita shock itu kayak macam napas itu mau berhenti Kang Yosef ya. Jadi seolah-olah kita itu umurnya itu sudah tidak panjang lagi. Wah jangan-jangan hari ini nih gue mati nih. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi itu merupakan hal yang sangat wajar sih sebetulnya gitu teman-teman, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian mendapatkan sensasi seperti itu, kita shock, kita mengalami ketakutan, wajar karena kita nggak tahu kan ya. Nah itu karena ketika yang namanya tidak tahu ya, kadang kita itu bingung ya. Saya sama Kang Yosef itu orangnya awam ya, awam terhadap gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya ketika dapat sensasi seperti itu ya kita nggak tahu. Bahkan ketika kita ke dokter juga dinyatakan baik-baik saja, cek paru-paru bagus katanya gitu teman-teman, tetapi ya karena memang ada yang dirasa itu sangat tidak nyaman, malah cenderung lebih tidak percaya ke dokter gitu. Betul. Nah itu. Dan teman-temannya biasanya Kang Bro nih, kalau udah ada sensasi sesak napas pendek itu juga disertai dengan jantung berdetaknya itu jadi cepat Kang Bro ya. Betul. Soalnya itu kenapa? Ya dari sensasi sesak napas itu timbul rasa cemas yang berlebih ya. Betul. Jadi kita itu si detak jantung itu jadi debarannya itu jadi semakin cepat gitu. Nih saya mau tanya sama Kang Yosef, ketika mendapatkan sensasi napasnya terasa berat, terasa aneh, terasa mau berhenti, pernah nggak rindu sama dokter?
Apa pernah ke dokter juga? Ya pernah. Rata-rata semua orang begitu ya. Jadi ketika napasnya pendek, kemudian kita pergi ke dokter, sama dokter itu sudah dinyatakan, Bapak itu paru-parunya bagus, nggak apa-apa. Ada rasa tenang ya. Nah kemudian ketika pulang ke rumah itu ya merasa tidak percaya diri juga gitu teman-teman. Bahkan merasa tidak percaya sama dokter karena mengingat kehidupan saya itu ya berantakan, rokoknya iya ya, misalnya, kemudian begadangnya iya, sering motoran-motoran nggak pakai jaketnya iya. Nah makanya ketika sama dokter, Pak, Bapak paru-parunya bagus ini, nggak apa-apa. Saya malah justru lebih cenderung kurang percaya diri lah sama dokter itu ya, kurang percaya. Jadi selalu mengatakan, wah ini dokter jelek nih. Soalnya kan dia itu menyatakan baik-baik saja, sementara kita yang dirasa berbeda. Nah itu Kang Yosef. Nah makanya ketika teman-teman sekarang mengalami hal seperti itu ya, kalian itu nggak usah khawatir, teman-teman. Itu bukan bukan gangguan paru-paru, bukan gangguan pernapasan juga teman-teman. Nah setelah kita pelajari, kemudian ketika diingat-ingat juga, sebetulnya itu napas pendek itu, napas tidak nyaman, napas terasa sesak itu sebetulnya itu respon tubuh saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi respon tubuh saat kita stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Jadi ketika banyak pikiran, stres, apalagi ketika cemas gitu teman-teman ya otomatis napasnya itu terasa pendek, kemudian terasa berat. Nah napas terasa berat, terasa pendek, kemudian terasa mau berhenti gitu teman-teman ya, itu sebetulnya hal biasa ketika orang yang sedang kaget, sedang terkejut, sedang cemas, sedang was-was, itu merupakan hal yang sangat biasa. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, terasanya itu sangat besar sekali karena memang semuanya serba sedang sensitif teman-teman ya. Jadi perasaan kita sedang sensitif gitu, kemudian badannya sedang sensitif, pemikirannya sedang sensitif. Jadi ketika napas terasa pendek itu ya perasaannya tambah tidak nyaman, ditambah pikirnya sedang sensitif, berpikirnya kemana-mana. Wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Nah malah tambah itu sensasinya kan ya. Dan selain itu juga Kang Brul, yang saya rasa itu fokus pikiran kita itu, betul, jadi terlalu waspada terhadap sensasi Kang Brul ya. Betul. Jadi ketika ada sensasi yang kecil saja, kita itu sudah seperti menanti gimana ya. Jadi kita itu selalu memperhatikan apa yang terjadi di tubuh kita itu. Betul. Jadi kadang kita itu terlalu merasa-rasa. Jadi ketika merasa-rasa karena memang ada sensitif ya. Karena memang ada sensitif jadi terlalu merasa-rasa, akhirnya ya ketika merasa-rasa ya semakin besar. Yang namanya dirasa-rasa pasti semakin besar. Nah itu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian mendapatkan sensasi napas terasa pendek, tidak nyaman, kemudian serasa mau berhenti gitu teman-teman, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Itu bukan gangguan pernapasan, itu bukan pertanda kalian akan mati teman-teman, tetapi itu hanya bentuk respon saja ketika orangnya sedang cemas, ketika orangnya sedang stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Mari tengok orang yang normal saja gitu teman-teman. Orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika cemas, kaget itu teman-teman, terkejut, pasti napasnya terasa ngah-ngah gitu teman-teman. Tetapi mereka tidak dikhawatirkan. Karena apa? Karena ya rasanya tidak sensitif teman-teman ya. Betul. Nah itu. Nah untuk napas pendek itu atau napas terasa berat itu berlaku untuk orang sakit, orang yang terkejut gitu teman-teman. Tengoklah anak kecil kalau seandainya sedang tidur ketika demam gitu teman-teman ya, itu napasnya pasti terasa pendek. Kita perhatikan saja napasnya kan terengah-engah ya. Nah itu teman-teman, jadi itu bentuk respon tubuh saja ketika orangnya sedang sakit, atau misalkan ketika ada stres, atau misalkan stresnya itu biasanya tentang hal-hal yang menakutkan ya, misalnya karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya selalu berpikir hal-hal yang menakutkan, jangan mendekati kematian, selalu saja seperti itu. Nah akhirnya semakin waspadalah tubuh kita gitu teman-teman, dan ketika semakin waspada, perasaannya semakin sensitif, ya akhirnya ya bertahan tubuh kita itu. Jadi pernapasan itu bentuk respon tubuh saja ketika bertahan gitu teman-teman ya, dan padahal itu bukan dari paru-paru. Nah makanya ketika teman-teman sekarang masih kurang percaya diri juga gitu teman-teman ya, wah bener nggak nih untuk napas itu baik-baik saja? Gampang sih sebetulnya ya untuk ngeceknya. Kalian tarik saja napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Ketika tidak ada kendala ya sudah teman-teman, itu cuma bentuk respon tubuh saja. Tetapi kalau misal kalian ketika dicek nih ya, tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, ada suara
suara Kang Yosep. Kayak nih. Nah itu teman-teman ya, itu harus diperiksakan ke dokter, berarti itu gangguan apa ya? Asma. Gangguan asma seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kalian sudah diperiksa nih ke dokter, napasnya baik-baik saja, cek lab juga napasnya baik-baik saja, di rongsen juga napasnya baik-baik saja, kalian nggak usah kebingungan ketika kalian masih mendapatkan sensasi seperti itu cuman bentuk respon tubuh saja. Padahal napas kalian itu baik-baik saja. Cara ngeceknya gampang, kalian cukup tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Ketika tidak ada kendala, ya sudah gitu teman-teman ya, berarti napas kalian baik-baik saja. Itu cuman bentuk respon tubuh saja. Itu yang pertama Kang Yosep. Nah kemudian untuk napas terasa berat itu juga bisa karena kita itu sedang mengalami sakit gangguan ini Kang Yosep panas dalam, dan orang yang terkena panas dalam itu biasanya napasnya itu terasa pendek juga. Nah tetapi orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ketika mendapatkan panas dalam itu napasnya terasa pendek itu kadang tidak menyadarinya gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ada napas napas pendek kemudian dari panas dalam itu ya kita terasa gitu teman-teman, karena kembali lagi kitanya sedang benar-benar sensitif. Jadi napas pendek itu bisa karena sedang cemas, bisa karena sedang sakit, bisa juga karena memang sakit panas dalam. Nah cara membedakannya gampang sih sebetulnya teman-teman ya. Kalau seandainya dari panas dalam itu biasanya dadanya itu terasa panas gitu teman-teman, dada terasa panas, kemudian napasnya juga ada sedikit-sedikit terasa panas gitu teman-teman. Ditambah lagi kalau misalkan lebih parahnya gitu teman-teman ya, karena memang dari panas dalam itu, kalau seandainya panas dalamnya itu lebih parah, itu paling juga di mulutnya itu nggak enak. Kemudian suka ada sedikit luka ya di bagian lidah, di bagian bibir gitu teman-teman. Kalau orang Sunda bilang itu apa? Barusu. Nah itu teman-teman, kalau orang Sunda bilang itu barusu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian ingin memperbaiki napas gitu teman-teman, karena penjelasannya kan memang seperti itu ya, tetapi kalian itu memang tidak nyaman juga nih dengan napasnya, karena jujur sepengalaman kita juga kalau untuk mendapatkan sensasi seperti itu tidak nyaman. Nah tetapi bagaimana nih sekarang solusinya untuk saya pribadi, untuk Kang Yosep juga gitu teman-teman, ketika mendapatkan hal sensasi seperti itu ya, kalau seandainya dari cemas, dari stres, ya hilangin saja stresnya sebetulnya dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh itu yang pertama. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar kita itu nggak stres, biar kita itu nggak cemas, biar nanti otot-ototnya juga meregang dengan sendirinya. Jadi efek bertahannya itu tidak ada gitu Kang Yosep. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalau seandainya dari panas dalam ya kalian normalkan saja panas dalamnya dengan cara seperti apa? Menjaga asupannya gitu teman-teman, menghindari minyak-minyak dulu gitu teman-teman, goreng-gorengan ya. Kemudian jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai pedas gitu teman-teman ya. Hal yang harus dilakukan itu ya minumnya harus dibanyakin gitu teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari biar nanti cepat normal kembali gitu teman-teman ya. Ada yang mau ditambahin nggak Seth? Ini Kang Bro ya, paling yang dari gangguan asam lambungnya itu ketika ada sensasi napas pendek ya atau sesak itu, betul, ketika gas asam lambungnya juga berlebihan Kang Bro ya, betul, berlebihan dan menekan otot diafragma, jadi betul, si napas itu ya agak tersendat-sendat ya sedikit, betul. Nah itu kembali lagi karena memang kitanya sedang sakit kan ya, jadi itu ada efek bertahan gitu teman-teman. Jadi memang itu respon tubuh saja sih sebetulnya, kalian nggak usah takut dengan napas. Untuk napas itu tidak bisa tidak akan membuat kalian mati, karena ketika diperiksa sama dokter juga kalian kan baik-baik saja teman-teman ya. Itu hanya mengganggu saja sih sebetulnya teman-teman ya, kita nggak nyaman sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa memahami ke sana gitu. Dan begini teman-teman ya, ketika ada sensasi napas sesak atau napas pendek itu, dan si sensasi tersebut suka tiba-tiba plong, tiba-tiba hilang. Nah itu harus menjadi patokan bagi kalian itu, bahwa itu bukan dari paru-paru kalian dan bukan juga dari jantung kalian. Betul. Karena kalau kerusakan organ itu Kang Brul biasanya perbaikannya lama kan ya. Lagi nyeritain diri sendiri ya. Perbaikannya lama teman-teman ya. Kalau itu ketika napasnya pendek, pernah nelpon juga
tolong antar ke rumah sakit ya. Dia pikir dia penyakit jantung, dia pikirnya gitu ya. Betul, makanya ketika ada sensasi apalagi disertai dengan jantung yang berdebar cepat, wah itu bikin stresnya betul-betul. Jadi si sensasi itu bukannya meredah, betul kalau sudah tambah ya. Karena apa ya, kecemasan dalam pikiran kita teman-teman ya. Ditambah lagi sensasinya selain ada dada berdebar, dada terasa sakit sebelah kiri makin shock ya. Betul sekali. Itu teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi memang jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan yang sangat edun ya. Padahal untuk berbahaya itu tidak sama sekali teman-teman ya. Nah kami berdua itu menjadi patokan buat kalian, ternyata kita itu sudah sehat, sudah sembuh total, dan itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Toh kita berdua saja yang tidak memakai obat, yang tidak memakai herbal teman-teman ya, kita bisa sembuh dengan sempurna gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian bingung juga Pak, alangkah baiknya saya itu berhenti obat atau tidak. Nah untuk itu saya tidak menyarankan teman-teman ya. Saya kalau banyak sekali yang bertanya, Pak saya ini sekarang pakai obat ini nih, Pak saya sekarang lagi pakai herbal ini nih, apakah harus dihentikan atau tidak? Itu terserah Anda sendiri gitu teman-teman ya. Karena takutnya saya itu salah ya. Karena jujur ya, kita berdua itu bukan dokter teman-teman ya. Kita bukan spesialis kesehatan ya. Betul, bukan spesialis kesehatan, bukan ahli obat-obatan. Makanya saya itu share video itu ya seputaran sepengalaman kita berdua saja gitu teman-teman ya. Dan kebetulan kita berdua itu menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tanpa obat, tanpa herbal. Jadi murah meriah lah gitu teman-teman ya, secara alami saja. Nah makanya ketika orang-orang yang bertanya, Pak tolong dong share obatnya biar nanti saya beli gitu. Saya nggak jual obat teman-teman ya, karena ketika saya sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika berbohong misalnya saya sembuhnya pakai obat ini nih gitu, pakai herbal ini nih, tolong beli di saya, itu menjadi dosa teman-teman, yang menjadi kebohongan publik juga gitu teman-teman. Nah makanya saya tidak share seperti itu, karena memang jujur saya bukan tukang obat juga, bukan tukang herbal juga, dan kebetulan kita berdua itu sembuh dan sehat totalnya itu bukan karena obat. Nah makanya kita share video sepengalaman kita berdua saja. Nah itu teman-teman ya, mau ditambahin nggak Ustaz? Namun teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang cocok ya itu terserah Kang Abdul ya. Betul. Cuman kita merekomendasikan tanpa obat, tanpa herbal, supaya apa? Supaya kalian itu tidak terganggu lagi oleh hal-hal yang lain Kang Abdul ya. Nah, kebanyakan yang curhat di kolom komentar ya, baik itu di kolom komentar saya, di kolom komentarnya Kang Abdul, itu kebanyakan yang menggunakan obat, kebanyakannya itu malah jadi tambah lama Kang Abdul. Betul. Nah makanya kemarin dulu juga sempat saya share saya videonya alasan saya tidak memakai obat gitu. Nah alasannya kayak gimana? Karena ketika pencernaannya sedang terganggu, teman-teman berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Jadi menjaga asupannya, entah itu dari obat-obatan kimia, entah itu dari herbal tidak jelas. Makanya saya menjaga penuh ya pencernaan saya. Nah makanya ketika ingin menyembuhkannya itu ya saya kembalikan lagi pencernaan kita itu sama dikembalikan lagi seperti bayi lagi. Nah bayangkan saja ketika kita mengurus bayi lah, menjaga asupannya, jangan sampai kita masukin sambal, kan seperti itu, jangan sampai kita masukin obat kimia. Nah itu teman-teman, dan itu menurut saya dan sepengalaman saya justru itu lebih cepat sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi cukup menjaga pola makan saja, kemudian menjaga pola hidup juga biar proses pemulihan dari pencernaan kita itu cepat membaik gitu teman-teman. Kemudian menjaga stresnya, pola pikir ya, biar kita itu ya tetap stabil ya imunnya. Nah itu teman-teman, makanya untuk saya pribadi dan Kang Yosef itu ya tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, jadi pure secara alami saja gitu teman-teman. Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, cuman itu saja sebetulnya. Kebanyakan Abdul yang susah sembuh dan bahkan berlarut-larut ya untuk sembuhnya itu karena apa? Karena kalah Kang Abdul. Kalah judi. Sadarnya ya. Kalah sadar, sabar dan ikhlasnya. Betul. Nah, di perjalanan menjalankan metode itu sudah pikiran pusing duluan. Betul. Jadi memang
kalah sadar memang betul. Jadi ketika ada sensasi, udah tahu itu sedang kembung, malah berpikirnya kemana-mana. Wah, jangan-jangan ini penyakit liver. Udah tahu didiagnosis sama dokter itu asam lambung. Nah itu jadi kalah sadar memang di situ. Kemudian kalah apalagi sabar. Ya karena jujur ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sepengalaman kita juga gitu teman-teman ya, berapa lama kita menghadapi gangguan asam ya, makanya ketika kehilangan kesabaran itu ya sangat wajar sebetulnya. Mengingat ketika kita sakit yang lain ya mudah ya, paling lama 1 bulan udah beres. Nah sekarang ini udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun. Nah makanya wajar sih kalah sabar juga. Terus kalah apa lagi? Sama ikhlasnya ngapain? Oh betul. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung itu kurang ikhlas sih sebetulnya teman-teman ya. Coba kalau misalnya kalian mengikhlaskan keadaan kalian, ambil hikmahnya. Jadi ketika kalian sekarang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, kalian lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu teman-teman, kita banyak-banyak berdoa karena ya cemasnya setiap hari seperti mau mati. Ya Allah, ini mau mati nih, baca istighfar gitu kan teman-teman ya. Nah makanya ambil hikmahnya saja gitu teman-teman. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian itu menjadi lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dulu ya, termasuk kita berdua ya. Bajingan semua ini. Nah itu jadi memang kita bisa ambil hikmahnya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian setelah terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis juga bisa diambil hikmahnya. Jadi kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini juga saya merasa seperti itu gitu teman-teman, tetapi nggak tahu ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu menerima dan tidaknya. Tetapi untuk saat ini kenapa saya menjadi lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala? Karena takutnya itu yang kemarin-kemarin itu merupakan teguran teman-teman. Jadi takutnya itu ketika kita terlena lagi, nanti Allah Subhanahu wa taala marah lagi ya. Nih orang nih udah dikasih kesembuhan begitu lagi nih, buat coba lagi nih, memulai lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu ada lagi yang mau ditambahkan kan gitu? Udah cukup. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi itulah teman-teman ya untuk seputaran napas untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Karena memang ketika kita belum mengetahui ya sebetulnya napas itu dari apa sih sebetulnya kok sampai tidak nyaman, ketika belum mengetahui alasannya memang kita tambah cemas, tambah was-was, tambah gelisah. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk napas kalian itu sebetulnya tidak apa-apa teman-teman, itu hanya bentuk respon tubuh saja gitu. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, ketika kalian sedang sakit terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, nah makanya kalian jangan heran ketika kalian bolak-balik cek paru-paru ke dokter itu dinyatakan baik-baik saja, ya kalian nggak usah bingung. Itulah bentuk dari respon tubuh saat kalian terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kalau seandainya kalian belum mempercayai juga kalau seandainya itu bentuk respon tubuh, kalian bisa ngecek sendiri dengan cara seperti apa. Tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Kalau seandainya tidak ada kendala, berarti itu pure paru-paru kalian sehat. Tetapi kalau misalnya ada rasa tidak nyaman dari pernapasan kalian, itu cuman bentuk respon tubuh saja. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian sedang mencoba tarik napas panjang-panjang kemudian dibuang pelan-pelan, itu ada kendala seperti suara bunyi anak kucing gitu teman-teman ya. Nah itu kalian harus bisa diperiksakan ke dokter, takutnya kalian itu ada gangguan asma. Nah itu teman-teman. Cara tarik napasnya gimana? Contohkan nggak sih? Cara jadi gitu ya. Tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan, bunyi lagi pantatnya. Nah itu teman-teman ya. Bunyinya bukan mic ya itu. Itu mau bukan mic bunyinya, tapi itu kayak itu teman-teman. Jadi kemana wah itu teman-teman. Nah itu teman-teman ya video dari kita berdua. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Dan kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan kita berdua teman-teman ya, agar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.